Hmm, memang. Minggu lalu kamu tahu yang masuk cuma 2 orang loh. Beneran kakak. Wow, Gabung 2 orang. wow, Kakak bingung. wow. Hah? Ini sebentar kok 2 orang doang nih, kagak bener nih. Enggak, memang kalau ujian tuh pasti dikit orangnya. Iya, kakak udah sebenarnya sih kemarin udah ditanya sih, lo kok kemarin sedikit yang masuk? Ya sebenarnya sih bukan pertanyaan sedikit atau bukan ya, karena kan ujian. Terus gimana dong? Ya kan? Salah juga sih. Nggak Tapi kali salah ini gitu loh. kayaknya lebih banyak deh, Kak. Apa? Kayaknya kali ini lebih banyak deh. Kayaknya loh yo, karena kakak juga bingung sih kalau mau bilang dari segi yang tidak masuk hampir semua loh gak masuk, serius. Kakak juga sampai bingung mau bicara dari segi sisi mananya yang tidak tidak bisa masuk itu dalam artian mau dialasankan apa lagi selain ujian ya kan? Iya sih. Juga Tapi bingung. kayaknya kasihannya juga. Tapi di sisi lain kasihan juga sih kalau misalnya apa namanya nih anak-anak kalau nggak pada ikut Zoom. Walaupun kayaknya hasilnya sih minggu ini kita Zoom ya, Kak ya. Tapi sebenarnya tidak apa-apa sih. Kan yang penting kakak udah tahu kan ujian. Kalau ujian SMA soalnya susah pasti. Iya. Gampang, kakak udah pernah SMA. Ini lo 0%. Berapa? 15% kakak merah. Nggak merah gimana? Ujian soalnya. Kakak paham kok. Ya, sebenarnya hari ini tuh kerjaan kita nggak banyak. Tapi kakak mau memperkenalkan namanya Visual Studio Code hari ini. Udah pernah pakai Visual Studio Waduh, Code atau belum? sudah tahu Kak. Karena waktu itu informatika pakai visual code. Oh, informatika pakai itu. Ya udah, enak lah. Kalau yang penting udah download ya. Kalau udah Udah, download. Hmm? udah saya download dari awal. Oh iya, kalau download itu cari aja kayak gini kan. Download Visual Studio Download Code. Heeh. ya Ini visual. buat rekaman juga buat anak-anak yang lain ya. Jadi kakak sekalian peragain aja. Nah, Hmm. download paling atas nih ya. Ya pilih kalau Windows ya Windows. Kalau Linux, oh kakak nggak tahu ya kalau Linux kakak jarang pegang soalnya. Tapi kalau Mac harus 10.15 ya. Kamu punya apa? Windows apa Mac? Saya Windows Oh Windows. Windows berapa kamu? 10? 11 yang latest. 11. Bagus. Ya. Oke, ada yang lagi. Oh, ada yang lagi sakit. Oke. Sip. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini nanti di-download. Kalau udah di-download pasti munculnya kayak Visual Studio Code biasa ya. Tapi sebentar dulu. Kakak ini bingung ya. Berhari-hari kakak punya laptop ini ada YouTube yang mulai terus. Tapi nggak tahu YouTube-nya dari mana. Kakak juga bingung. Iya, ya udah Hmm. lah. Nggak tahu. Tapi kakak nggak tahu ya YouTube-nya mulai dari mana. Paham nggak? Maksudnya kayak ada YouTube terputar tapi nggak tahu mulai dari mana. Tunggu ya sebentar kalau kakak mainin volume gini. Ada sebentar tuh kelihatan kayak lagi main YouTube tapi kakak nggak buka YouTube. Ya, cuman ini download dulu Visual Studio Code-nya. Kalau udah bagus ya. Nah, kita langsung aja buka di PPT ya. Sebenarnya kalau untuk PPT sih ya as usual lah pasti kita bahas sedikit apa yang sebenarnya kita mau bikin. Kemarin kan ada Pygame tuh, ya toh. Kita udah belajar Pygame. Hari ini itu implementasinya sih sebenarnya, implementasi Pygame-nya itu, ya. Nah, tapi kalau mungkin kalau penulisan kode udah tahu lah ya. Biasanya kita pakai platform yang notabene sebenarnya sih itu belum cukup untuk membuat kode asli, ya. Jadi jangan berpikir kalau yang kita pakai di platform itu cukup untuk praktek dunia nyata ya tidak cukup itu. Ada caranya yang lebih advance pasti. Ya. Nah, apakah kita bisa membuat game di tempat lain selain di platform? Bisa. Gunakanlah Visual Studio Code. Visual Studio Code itu sudah paling powerful di antara semua apa ya kakak bilang? Di antara semua platform sih paling powerful itu ya. Untuk sekarang ya, semua bahasa bisa. Mau HTML, mau PHP, mau sebut aja lah berapa banyak bahasa yang kamu bisa sebut bisa bikin di Visual Studio Code semua. Ya, Hmm. oke. Nah, sebenarnya kalau yang umum-umum ya, ada PyCharm, ada Spider selain Visual Studio Code ya. Tapi PyCharm ini kakak nggak suka pakai karena berat. Kalau Spider sejujurnya kakak nggak pernah pakai karena itu tidak begitu terkenal ya. Nggak tahu ya kalau orang lain pakai Spider gimana tapi kakak nggak suka. Kakak lebih senang Visual Studio Code karena extension banyak, bisa langsung connect GitHub. GitHub itu nanti sih tapi belajarnya. GitHub itu bisa dikonekin juga, bagus menurut kakak GitHub itu.
bisa di-connect di Visual Studio Code, sedangkan Spider kakak kurang tahu sih, kakak nggak berani ngomong juga bilang nggak bisa ya. Cuma mungkin bisa, cuman nggak tahu konfigurasinya gimana. Cuma yang paling enak Visual Studio Code sih sampai hari ini. Ya, oke. Cara nyimpan file sebenarnya nyimpennya seperti biasa di komputer. Dan ada Algo Visual Studio Code sebenarnya. Nah, ini apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ini platform agak sejujurnya ya agak mengganggu kalau di laptopnya kakak. Jadi kakak suka disable ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kamu pakai di laptop kamu dan kamu tidak merasa terganggu, silakan sih. Tapi kalau sudah kode di dunia nyata sih kakak nggak kasih nyala ya, langsung kakak disable gitu. Karena dia itu platformnya otomatis nyala, nggak bisa diberhentiin. Nah, ya udah. Oke, seperti itu. Kamu mau bertanya dulu sampai sini? Algo visual itu saya baru denger deh, emang kayak gimana sih? Nah, jadi ini salah satu platform, bukan platform ya, ekstensi. Tahu kan kalau di browser ada ekstensinya ya? Hmm. Ini ada ekstensi. Oh, di Visual Studio Code ada ekstensi. Sebentar, kakak kasih lihat ya. Oke. Tapi pertama-tama sabar dulu. Kamu ada Python kagak? Udah ada sih. Malah saya udah buka banyak tab ini lapangan soal A, tugas 3. Waduh, banyak juga sih. Oh, Tugasnya. sebentar kakak cek ya. Sekalian habis ini. Nanti habis ini kakak perkenalkan apa semua lah yang ini ya. Tapi sebenarnya kakak lebih pengen encourage kalian semua tidak pakai Algo Visual Studio Code. Loh, kok kenapa? Sebenarnya gini sih. Lebih ke arah praktek dunia nyatanya sih. Karena kalau kalian pakai Algo Visual Studio Code, kebiasaan nanti pakai itu. Ya. Jadi kalian bingung praktek dunia nyatanya kalau nggak pakai Algo VSC gimana? Ya, tapi nanti sebentar kakak ajarin. Ya, oke. Nah, pertama pasti buka dulu soal kayak biasa ya. Ini mungkin pada nggak tahu juga nih. Ya, buka soal kayak biasa. Kalau kalian kan platform murid ini beda ya platform guru. Tapi buka aja kayak biasa. Ya, buka dulu. Nah, pasti ada beberapa pertanyaan sebentar, tapi ya nanti dikerjakan aja lah. Ya, dikerjakan tidak terlalu masalah. Di bagian 6 publishing and distributing bukan distributing, ini salah nih ya. Pertama ini petunjuk, tapi kalau petunjuk sih sebenarnya dibaca aja dulu. Open document with instruction for setting up. Nah, ini apa nih? Coba kita buka dulu ya. Sejujurnya kalau kakak belum buka ini. Oh, nanti kakak ajarin, gampang. Gampang. Ya, gampang. Nanti kakak ajarin. Petunjuk biasa aja ini, gak usah lah. Ya, oke. Apa nih? Oh ya, nah, oke. Kita lanjut. Kalau nomor satu ini cuma pilihan ganda ya. Nanti dikerjakan aja. Pilihan ganda dari yang kemarin kita udah belajar kok. Oke? Aman. Kalau ini pilihan ganda, coba kerja sendiri deh. Kakak nggak terlalu intervensi kalau pilihan ganda ya. Kelas kemarin udah pelajarin. Udah ada materi juga ya, jadi jangan takut. Sudah ada materi di bab 5. Ini bab 5 kakak sebutnya. Bab 5. Dibaca-baca baru boleh jawab nomor satu. Tenang aja, kalau nggak lolos, nanti bisa terlewat ke levelnya. Kakak bantu juga sedikit nanti. Nah, yang bikin bingung itu nanti nomor 2. Nah ini ya, sebentar. Nomor 2. Nah, kalau dapat kayak begini, jangan bingung. Ah, ini apa? Dipencet kagak ada. Dipencet file tidak muncul. Ya, kode.py ini apa? Dipencet kagak bisa. Nah, ini apa? Dipencet ini kagak bisa. Dulu kakak juga pertama bingung. Ternyata ini harus pakai ekstensi. Ekstensinya di mana? Bukanya di download tadi Visual Studio Code ya. Anggaplah Visual Studio Code. Ya, ya anggaplah kakak itu iya close semua lah ya, close folder. Nah, anggaplah itu pertama kali buka Visual Studio Code, pasti tampilan yang pertama kali muncul itu adalah ini, ya. Tapi sebelumnya Andika sudah pernah belajar cara buka Visual Studio Code dan lain-lainnya. Oh, ada lagi satu yang masuk, Kaiden. Sudah pernah belajar Oh, sebelumnya? saya udah pernah belajar sih kalau udah buka Python-nya di Visual Code-nya. Emang selesai Ya, praktek. oke. Bagi yang tidak tahu, mungkin kayak Kaiden baru masuk. Nah, ini nanti download Visual Studio Code. Cari aja di google.com, Visual Studio Code, download Visual Studio Code. Pasti muncul, kakak garansi. Ya, nah, kalau udah kayak gini, sebenarnya yang pertama kalian harus lakukan adalah pencet file, ya, bikin open folder. Open folder ini pencet dulu. Kalian ini pilih folder yang kalian mau isiin sesuatu. Contohnya kayak kakak. Kakak pilih folder dari Algorithmics,
Ini kakak udah buat duluan ya, jadi buat folder buat sendiri lah, ya. Oke, Pygame tutorial, kakak pilih yang ini, folder yang ini. Select folder. Nah, anggapkan aja kakak itu nggak ada isi apa-apa di sini ya. Anggapkan aja kakak punya file di sebelah kiri ini nggak ada isinya. Jadi ini nama foldernya Pygame tutorial. Kakak kasih namanya main.py. Kakak punya gambar milkshake.jpg. Itu nggak usah dipusingin dulu ini apa. Cara buat filenya gimana? Cara buat filenya pencet ini. Ada kan tulisannya new file? Nah, pencet. Apa misalnya? Test.py. Kalau Python selalu py ya. Mungkin yang bagi belum tahu ini test.py itu selalu wajib. Ya. Nah, terus, sebentar. Argo VS Code-nya gimana, Kak? Tadi kan ada file yang kayak gini. Sampai capek ditekan kagak bisa. Oh, download dulu. Downloadnya di mana? Downloadnya di sini. Extensionnya Ctrl Shift X. Cari Algo VSC. Ada pasti. Jangan yang ini, bukan. Salah. Jangan. Yang ini. Algo Python, bukan Algo VSC. Algo Python. Ini kenapa kakak disable? Sebenarnya kakak disable itu gara-gara ada kerjaannya kakak yang tidak boleh tabrakan sama ini sih. Ya, dipencet. Nanti kalau kalian pasti disuruh install, ya. Jadi pencetnya di extension sini dicari aja apa namanya Algo Python gitu ya. Pasti muncul. Tapi kalau kalian pencet pasti disuruh install dulu. Install. Kalau kakak kenapa enable? Karena kakak disable. Enable dulu, ceklek kayak gini. Udah, nanti dia langsung jalan sendiri. Semuanya jalan sendiri tanpa perlu kita pusingin. Nah, bentar ya. Oke, lihat ya. Ini jalan sendiri kakak nggak apa-apain nih. Ya, apa nih? Jalan sendiri kan? Kakak nggak apa-apain nih, jalan sendiri. Ya, please wait checking for updates dan lain-lainnya. Kalau ini sih kakak udah login, jadi harusnya ya gitu deh. Belum deh. Oh, sign in as a teacher kalau kakak. Kalau kalian login kayak biasa, kayak student, biasa aja. Nah, sign in as a teacher, woi, kok nggak mau ini? Jadi ini salah satu penyakitnya ya. Kenapa kakak kurang suka dengan Algo VSC? Ya ini jawabannya. Pencet-pencet sampai, ini baru muncul. Ya, hari ini sedih sekali kelas kita ya. 20 berapa persen tuh? 9%. Aduh, ya. Pencet tugasnya. Kalau kalian kan langsung learn.alg, nggak kayak kakak. Kakak beda. Kakak kan platform teacher. Kalian itu langsung muncul tugasnya. Kalian tuh langsung di sini harusnya. Tunggu. Di sini kalian. Nah, harusnya kalian langsung di sini. Kalian nggak kayak kakak. Beda ya. Oke, langsung di sini. Pilihnya itu yang publishing dan distributing software. Yang ini. Nah, pilihlah yang nomor 2. Nomor 1 itu cuma pertanyaan apa sih namanya? Pilihan ganda bisa dibuka biasa. Tapi kalau yang nomor 2 ini spesial. Tidak bisa dibuka di web browser. Nomor 2 ya, spesial dia. Tidak bisa dibuka di web browser. Nah, dia itu langsung otomatis kebuka kodenya kayak gini. Nah, itu dia ya. Terus kalau mau dibesarin bisa dibesarin kayak gini. Kagak bisa dibesarin. Entah kenapa ini. Ini. Tapi jelek ya kayak gini. Nah, ini ditutup kayak gini. Nah, sebenarnya hari ini tuh ya kalian diminta untuk bikin apa? Hubungkan modul Pygame. Hubungkan modul Pygame pakai apa? Import Pygame. Ya, seperti itu. Import Pygame. Pygame ya. Kayak gitu. Import Pygame dan teman-temannya. Ya. Tapi mungkin kalau di sini agak error ya. Jadi kakak harap kakak mungkin nggak pakai ini dulu, nggak pakai Algo VSC. Loh, buat apa kok terus kalau tidak pakai Algo VSC? Karena kakak pengen kalian itu tahu dunia nyata itu sebenarnya gimana gitu loh cara coding yang benar. Ya, ini cuman permulaan bukaan doang jadi biar kalian tahu gitu loh ya. Biar permulaan bukaan doang ini. Sebenarnya cuma mau mendapatkan kode.py ini yang sebenarnya notabene kosong doang, tidak ada isinya. Ngapain juga kan? Terus gimana dong solusinya? Kalau mau dipakai untuk proper buat yang misalnya kayak di sekolahan kayak Andika, ya ini dimatiin lah. Ya, jangan dikasih hidup. Karena apa? Mengganggu ini aslinya. Reload, reload aja. Ya. Nah, tapi itu salah satu cara bukanya ya. Salah satu cara bukanya. Terus gimana dong? Kita hari ini sebenarnya mau ngapain? Ya, sebentar. Ini
Algorithmics Python tutorial. Ya, hari ini sebenarnya kakak cuma mau memperkuat kalian dengan Visual Studio Code. Visual Studio Code itu cara mainnya gimana? Ya, jadi bukan fokus di kode ya, fokusnya di penguatan Visual Studio Code-nya. Kalian paham apa kagak gitu loh? Ya, nah jadi misalnya contoh ya, kakak anggaplah, wih, kakak nggak hapus dulu main.py ya, py ya, soalnya kakak nanti mau kasih lihat itu. Anggaplah kakak tidak ada isinya apa-apa di dalam Pygame tutorial ini. Ini nggak ada isinya ya. Atau gini deh, better kakak bikin, oh ya udah, ya kan? Ini bikin new file kayak biasa. Tapi kalian bikin nama file itu harus ada .py-nya di belakang. Kalau nggak ada .py kayak gini, bukan file Python. Bukan ya. Mungkin kalau bagi beberapa yang udah tahu kayak Andika udah tahu. Mungkin kalau Kaiden belum tahu nggak apa-apa. Nama filenya di depan terserah tapi jangan pakai spasi. Tolong jangan pakai spasi di Python. Tidak ada itu spasi. Misalnya testing.py. Kosongannya. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat ini doang, kalau cuma mau lihat tesnya doang di nomor 2 bisa tuh. Hubungkan modul Pygame. Hubungkan gimana? Import Pygame. Wait, sabar dulu tapi sebelum melakukan ini, ada yang perlu dilakukan. Yaitu apa? Install Python-nya dulu dong. Ya, cara install Python download aja sih. Install download Python. Python ya, gitu. Ya download paling atas pasti. Kalau udah di-download, di-install kayak biasa, next, 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 selesai. Ya, download aja kayak biasa ya. Semua sudah tahu cara mendownload. Kakak tidak bakal ajar cara mendownload. Tapi kalau mau minta tolong download, kakak bantu. Ya, kakak bantuin kalau mau proses installnya masih bingung. Sebenarnya tidak sisa next, next aja sih kalau Python. Ya, sisa next, next doang, terus download. Gitu, selesai. Kalau udah, pastikan kalian itu di Visual Studio Code atau kalian tahu CMD atau kalian cari di Windows Command Prompt. Nah, ini. Ada ini ya. Pastikan dulu versinya kalian berapa. Python spasi min version dimanapun ya, pokoknya yang penting di dalam command prompt. Enter. Oh, kakak punya 3.10.4 ya. Terus memastikan dengan cara lain ada nggak? Oh, ada. Ada cara memastikan dengan cara lain. Loh, buat apa kak kalau cuma bisa gini ya udah sekali gini aja. Sabar. Ada yang Python-nya bisa lebih dari satu loh. Maksudnya gimana? Gini, kakak jelasin. Contoh, kayak kakak punya. Dilihat ya. Python-nya kakak berapa versi itu? 3.10.4 sama 3.9.13. Wah, ini hati-hati nih. Ya, yang tidak tahu jangan sampai Python-nya kedouble loh ya. Terus gimana cara ceknya? Ya sama sebenarnya kayak tadi, dicek dulu sebenarnya Python min version. Kalau udah 39 biasanya dia pakai yang 39. Tapi kalau misalnya belum ada ya, atau misalnya kalian mau ke double pasti dia pakai yang paling baru. Selesai, itu jawabannya. Ya. Kalau kalian download lagi paling baru pasti dia pakai yang paling baru. Makanya ini kalian lihat bintang. Kakak punya Python 3.10.4 itu yang bintang. Padahal kakak sebenarnya sudah ada dari Microsoft Visual Studio Code. Ini apa? Ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? Ini fungsinya buat jadi sebuah ekstensi yang 3913. Nah, bagi yang tidak tahu ya, itu. Jadi hati-hati ya. Ini beda nih. Beda arti soalnya. Ya, jangan sampai salah. Gitu aja. Pakailah yang bintang. Oke? Dah? Sampai sini mungkin jelas atau kakak kecepatan, sorry. Jelas, Kak. Enak ya. Sebenarnya gampang kalau pakai Python itu. Cuman ya tasnya ini ya. Tas yang ini, ya Allah, kok ini sih? Ini udah tadi download kayak biasa ya. Tolong ini di download sendiri lah. Kakak nggak pandu cara mendownload itu seperti apa ya. Download sih saya katakan download selesai pak. Ya, oh sebentar. Ini download. Nah ini tuh pasti masuk ya. Seperti biasa. Nanti install sendiri ya. Install next next aja udah. Cukup. Install next next aja. Ya. Nah, udah ini tutup, ini install dulu ya Visual Studio Code. Ini kakak kasih linknya bagi yang belum. Tapi kalau yang udah, syukur. Kalau yang belum, silakan di ini. Nah ini ya, ada dua macam. Kode visualstudio.com, download, sama python.org, download. Udah, itu aja dua. Download aja dulu. Urusan belakang nanti kakak yang settingin. Oke? Kalau udah, sebenarnya hari ini itu kita ngapain? Ya, sebenarnya hari ini kita mau buat kode yang kemarin di dalam kenapa bolong-bolong kabeh. Oh, ya.
Jadi ini hanya pengenalan VSC tadi. Tapi saran kakak sih tidak usah sih sebenarnya. Kalau kakak ya, kakak masih bisa kasih filenya ke kalian kalau kalian mau. Cuman saran kakak sih ya tidak usah pakai algo VSC sih. Kenapa? Karena kakak pengen kalian lebih bisa coding di dunia nyata gitu loh. Daripada pakai ini kan bingung. Kakak juga bingung kok kadang pakai itu. Ya. Nah, eh hasil dari program. Wah, ini bagi yang tidak tahu. Misalnya ya, cara lihat hasil program itu gimana? Gini, 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 gini. Caranya adalah ini kakak hapus dulu ya. Kita tulis print. Oh, paling standar ini. Siapa yang tidak tahu? Hello. Ya, hello. Kalau mau dimainin pakai apa? Pakai biasanya yang kanan atas ini tombol play, run code atau control alt n, pencet. Atau kalau enggak, ya, ini sebentar. Nah, itu ada hello ya. Ada hello. Nah, atau kalau enggak suka pakai itu, bisa tekan misalnya kita lagi di line satu ya. Kita lagi ini namanya line satu, ini ada angkanya kan satu. Shift enter. Kelihatan tuh pasti. Shift enter ya. Nah, kelihatan ya hasilnya di terminal. Ini namanya terminal. Cara buka manualnya gimana cara buka terminal manual? Pencet aja di bagian sini, cari terminal. Pasti ada new terminal. Udah kayak gitu. Gampang aja sih sebenarnya run Python itu. Sisa kalian shift enter atau control enter. Bukan, control enter itu buat R deh. Klik kanan, sorry. Ah, Control Alt N sih, iya Control Alt N. Karena ada di beberapa, ya kakak main bahasa program beberapa jika kakak lupa-lupa ya. Nah ini Shift Enter atau Run Python file in terminal atau ya Run active interactive window juga bisa ya. Ini aja Shift Enter, pokoknya Shift Enter ya. Kalau punya dua line kak, misalnya aku punya misalnya print hello ada 5 gini, ya kan? Nah kalau ada 5 kayak gini gimana? Kalau ada 5, lima-limanya disorot baru shift enter, baru jalan lima-limanya. Gitu. Gampang cara sebenarnya cara jalaninnya. Ya, sampai sini jelas kah? Mungkin Andika sama Kaiden. Lumayan jelas sih Kak. Oh, sebentar. Kamu pernah pakai Python kan, Andika? Pernah. Tapi kalau di sekolah diajarin apa? Sebentar. Terakhir itu saya diajarin tentang input. Ya, ya input-inputan doang sih dia mah. Saya Oh, diajarinnya. oh, kalau In, input-inputan. Oh, ini. Oh ya, kakak kasih lihat input ya. Input misalnya, kakak simpan di dalam variabel nanya ya. Nanya sama dengan input. Kamu mau makan apa? Gitu ya. Oke? ya kayak gitu. Kayak gini ya. Misalnya kamu mau makan apa? Kan bodinya ini kenapa dikasih rekomendasi malah aneh. Ya, print eh oke, ayo makan bersama. Oke. Misalnya cara running ini semua gampang sebenarnya. Pertama, disorot shift enter, shift enter. Nah, ini harusnya kamu menjawab di sini sih. Kamu mau makan apa? Oh, printnya nanti deh. Ini aja. Betul. Ini shift enter, enter. Kamu mau makan apa? Ini baru dijawab tes, misalnya ya, tes. Nah, itu baru selesai kamu menjawab dari pertanyaan si nanya tadi itu. Itu bisa kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau input di Python itu dia nanyanya di terminal dan kamu jawab di terminal sini. Nah, itu jeleknya. Itu jeleknya. Kalau input di Python itu tidak bagusnya di situ. Kalau mau bagus ada namanya Jupyter Notebook. Cuman janganlah kalau Jupyter Notebook kakak kasih pakai kalian, kalian tambah bukan tambah beres kerjanya, tambah hancur. Soalnya kan Pygame itu dia lebih baik di coding di seperti ini daripada visualisasi. Kalau visualisasi lebih enak di Jupyter. Ya, tapi ini salah satu yang perlu diwaspadai ya. Nulisnya di mana? Nulisnya di sini, kakak nulisnya di sini. Ya, oke. Jadi dia beda. Kalau yang kakak ingat tadi, kakak kira munculnya dari atas. Kalau Jupiter itu munculnya dari atas. Ceklek, dia tanya, kamu mau makan apa? Nah, ditanya gitu kalau Jupiter. Beda dia, jadi beda. Jadi jangan disamain. Oke? Sampai sini mungkin sudah jelas Andika sama Kaiden. Iya. Oke? Jelas. Oke. Simple. Hari ini kakak cuma pengen kalian itu sebentar kita lihat apakah dijelaskan di PPT ini apa kagak.
Oh, Pygame. Kita belajar dasar-dasarnya dulu ya. Kakak pengen kalian hari ini bikin Pygame tapi dengan modul yang tadi. Sabar ya. Jadi, yang tadi itu pertama kuis dulu. Kuis nanti dikerjakan sendiri ya. Kakak udah kasih tahu toh kuisnya yang mana tadi. Kuisnya itu yang nomor 1. Nomor 1 di Publishing and Distributing Software kan tadi ya. Nomor 6. Di bab 6, nomor 1 dia pokoknya. Oke? Nah, sebenarnya kalau Pygame itu ada alurnya cara buatnya. Pertama nyambungin modul dulu, nyambungin modul pakai import. Buat jendela, kemarin kakak udah ajarin ada di WhatsApp sama looping untuk memperbarui skenario. Ada nggak? Ah, gampang. From Pygame, import semuanya. Bintang itu semua loh ya, bagi yang tidak tahu. Import semuanya. Jadi semua dalam, anggaplah gini, Pygame itu toko buku. Import semua artinya ambil semua buku di dalam toko buku Pygame. Wah, itu bahasa lainnya. Ya, kalau Windows sama dengan display.set mode 700-500 artinya besar layarnya 700-500. Loh Kak, kemarin bukannya Pygame 500-500 ya. Itu di algoritmik. Kalau di Python asli tidak. Terserah kalian mau atur berapa. Ya. While true display.update. Ketika benar kondisinya, maka dia bakal selalu ngupdate gamenya. Itu. Ini dicatat ya. Ini dicatat. Sebentar kalian harus bikin loh ini. Ya, bikin. Soalnya nanti dibikin. Kalau mau di capture, capture. Ya, kakak capturein deh. Ya, ini wajib nih. Nanti dibikin soalnya. Wih, apa nih? Oke. Nah, karena nanti kalian bakal kerja modul yang ini nih. Ini loh. Hubungkan modul Pygame. Pakai apa? Import. Buat bagian variabel program utama. Ini dia minta apa nih? Pencet. Oh, buat variabel ukuran jendela. Ini tadi kan set mode ukuran jendela, ya toh? Ini kalian bikin sendiri gitu loh. Cuman ini kakak kasih lihat dulu yang bab-bab pertamanya gitu loh, ya. Tuh, ya. Nah, kita lanjut. Ini sebenarnya gampang sekali, cuma atur tampilan doang ini, ya. Nah, bikinnya kayak gitu, ya. Terus, nah, oke, kalau untuk Pygame sebentar kakak ajarkan caranya. Ya, cara installnya. Ya. Nah, kalau mau munculin nama programnya atau nama misalnya nama program dari si Pygame-nya bisa menggunakan namanya display set caption. Namanya apa? Permainan pertama saya. Bisa pakai yang kayak gini. Taruhnya di mana, Kak? Boleh setelah from Pygame nggak, Kak? Boleh. Terserah kalian mau taruh di mana sebenarnya kalau ini. Ya, ini sebenarnya apa ya? Penggunaannya terserah kalian mau taruh di mana sebenarnya. Ya. Tapi kalau biasa orang dekat-dekat import boleh, di bawahnya kode yang sebelumnya boleh, ya. Tapi jangan taruh di bawahnya while true ya. Jangan ya, jangan bikin kasus taruhnya di while true, di bawah while true jangan. Taruhnya di atasnya while true pokoknya. Ya. Wih, apa nih? Bentar ya, ini ada yang nyala nih. Oh enggak, kakak kira nyala. Soalnya tadi kakak punya laptop itu muter YouTube sendiri terus. Ya, nggak tahu kenapa. Nah, oke. Nah, penyelesaian masalah. Jendela tidak merespons dengan mengklik tombol tutup jendela. Tutup jendela itu tombol X. Ya, dari sudut pandang komputer tidak akan menekan tombol tutup jendela melambangkan apa? Harusnya kan kalau melambangkan apa? Itu quit. Ya. Nah, terus caranya gimana? Nah, tapi sebelum kita bicarakan quit, ada yang perlu kita tahu dulu. Nah, ini apa sih? Jadi ini sebenarnya untuk mendapatkan serangkaian perilaku. Serangkaian perilaku apa aja? Serangkaian perilaku mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Ya, kalau event type itu sebenarnya jenisnya aja. Tapi kalau get itu mendapatkan semua jenis event. Fungsinya gitu ya. Jadi get untuk mendapatkan event type itu adalah jenis eventnya. Jadi mendapatkan event type apa? Itu. Ya, itu harus tahu dulu ya. Terus cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya sudah ada susunannya. Nyambungin dulu import buat jendela, set mode kan, loopnya while true. Untuk setiap acara dari set acara, jika acaranya diklik pada tombol tutup jendela, hentikan loop game. Ya. Jadi, bikinnya kayak gini. Oh ya, ini bahasa Indonesianya salah nih, kagak bener nih.
Ini while true ya. Ini while true, serius ini while true. Jangan sampai salah. Ini while true ya. Pokoknya ini while true. Jangan sampai salah. Ini while true. Ya, ini kok di yang bikin bahasa Indonesianya kagak bener ya. Oke, ini kakak fotoin karena ini kalian bakal bikin di Python-nya kalian. Sebenarnya untuk tes-tes doang ya. Oke. Udah, kakak udah kirimin ya kodenya. Pokoknya yang saat dijalankan itu while true ya. Atau while run boleh. While run equal true atau ya semacamnya lah. Pokoknya itulah while true pokoknya. Ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, di sini oke. Di sini kita sudah ada satu event for in event.get. Nah, bingung apa di sini. Ini kan kemarin kakak udah ajar variabel independen yang merujuk ke semua item event get. Event get itu banyak isinya loh. With huruf tombol di keyboard kita. Itu semua dia mendapatkan itu. Dia itu event.get itu kayak bahasanya itu dia perpustakaannya. Jadi untuk setiap item dalam perpustakaan event.get, kalau misalnya tipenya quit, maka run-nya false. Ini artinya while run. Di sini while run, ya while run atau while true aja boleh. Cobalah, coba yang mana yang benar, ya. Oke. Kalau misalnya quit, run-nya false, dia bakal keluar dari game, ya. Seperti itu. Ini boleh langsung aja kita tes ilmu aja ya. Jadi biar kagak bosen juga. Wih. Nih, kita tes ilmu aja ya. Jadi kita langsung bikinnya di testing.py. Tapi ini bukan saat dijalankan. Ini kagak bener nih. While run. Gitu ya. While run. Kalau kita shift enter, apa yang terjadi? Nah, ini. Ya, permainan pertama saya itu bakal ada di Windows ini. Di atas ini ya, ada judulnya. Hitam. Ya iya dong, hitam kagak ada isinya kan. Ya, jadi ya udahlah, nggak mungkin ada isinya. Maksudnya dia kalau yang type equal quit itu kalau pencet yang ini. Woi, nggak mau. Wah, error sih guys. Bentar. Ini close the program aja ya. Oke. Ya, ini kadang suka error kayak gini. Ya, karena apa? Kakak salah. Loh, salahnya di mana, Kak? Lihat ya, di sini display update-nya itu dia harus sejajar sama for. Kakak taruhnya di luar for. Aduh, ya iya. Oke. Display.update. Oke, wait a second. Harusnya nggak apa-apa sih. Taruh sini juga oke. Kok error dia di sini? Sedikit membingungkan ya, tapi ya harus ditaruh di luar sama dia padahal di sini di dalam ya. Oke, coba kita lihat lagi. Ya, di sini di dalam loh ya. Kakak nggak melakukan hal yang salah, tapi ini ditaruh di dalam. Display.update. Ya, ini coba digeser lagi deh. Oh, kayaknya tidak bisa ya. Sedikit membingungkan ya. Tapi setahu kakak harusnya itu mau pakai pygame.display tah. Ya udah. Oke, ini ya pygame. Atau pakai yang itu aja deh. Error semua malah. Ya, ini sebenarnya harusnya bisa di dalam ya. Cuman somehow kakak juga tidak paham dengan konsep ini, dia tidak mau di dalam karena apa? Coba kita shift enter aja. Nah, ini ya. Oke. Indentation error. Ini yang bahaya nih kalau indentation error. Mending ini ditutup. Kalau tidak ditutup kasus. Cuma nggak apa-apa lah. No problem sih. Sisa di close the program aja. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini nanti kakak figure out juga kenapa dia seperti itu. Tapi seharusnya dengan game yang kita kemarin buat, ya, mari kita coba berkaca dari game yang kemarin. Ya, oke. Ini kan kemarin ada gamenya ya. Nah, pygame.display.update. Oh, ya udah.
pygame.display.update. Ya udah, coba ya. Kita eh, import pygame aja. Namanya kan kita harus berkreasi ya, pygame. Nah, pygame. Pygame.display.update. Ini somehow sedikit membingungkan, cuman nggak apa-apa. Pygame. Nah, terus ini apa? Pygame. Ini quit ya. Coba ya, pygame. Ini quit. Coba ya, kita coba dulu kayak gini. Kita tidak pernah tahu kalau kita nggak coba. Shift enter. Nah, apa nih? Ini karena kakak baru tes juga hari ini di sini. Cuma harusnya nggak ada masalah. Ya ini ya. Cuman ya itu tadi kembali di bagian kalau misalnya ditutup pasti error somehow ya. Entah kenapa ya. Tapi ya udah tidak masalah. Nah, mari kita lanjutkan saja permainan kita ya. Oke, seperti itu. No problem, tidak masalah. Ya, yang penting sudah kelihatan bisa ditutup aja dan ini sudah benar. Ya. Oke, kita bisa kasih delay juga, time delay 50 ya. Di sini time dot delay 50. Ini pasti pygame lagi nih. Oke, pygame.time.delay karena kakak importnya beda ya, jadi jangan salah. Oke, seperti itu. Ini buat memberikan jeda sebelum ini berjalan. Ya, oke, seperti itu. Sebenarnya ini well run. Coba ya, kita tes dulu. Nih, somehow kita harus coba. Tanpa dicoba kita nggak bakal tahu. Oh, lebih sial lagi kalau gini. Tidak bisa ditutup kalau gini. Oke. Oke, ini sial ya. Ini lebih sial lagi sih bahasanya. Ya, while run doang. Oke, coba dulu ya. Ini dibilang namanya kita coba-coba. Karena kadang ada yang perlu kita coba gitu. Ya. Oh, itu bisa berhenti, tapi error di kakak. Ya, not responding. Artinya memang ada kesalahan lah di sini. Cuma ya no problem. Udah, nggak apa-apa diabaikan aja. Lanjut. Ini ditutup aja. Oke, udah kayak gitu nanti dia kayak gini ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk yang ini sih memberikan jeda dan sedikit untuk quitnya aja sih. Ya, penundaan dan memberikan sedikit quit aja sih. Cuman kalau yang tadi errornya itu memang kadang-kadang ya tidak bisa kita duga ya. Makanya di sini kakak tadi bilang while run doang. Karena run itu kalau ketika dia true doang. Ya, oke. Lanjut. Oke. Nah, kita lihat ya. While run kan, bener ya. Di situ dia display update-nya harus di dalam. Nah, ini makanya kakak tadi bahasakan ini kan. Tapi ini error loh. Ya, somehow ini error. Entah kenapa apa yang terjadi sampai dia error. Kita juga tidak bisa menebak kenapa errornya terjadi seperti itu. Tapi mungkin coba kita lihat ya. Display set caption my first game. Window. Oh, ini coba kita ya mainin di atas. Set. Oke, import pygame. Ini error di sini. Padahal sebenarnya kakak nggak melihat sesuatu yang bisa bikin error ya. Itulah somehow harus dipretelin satu-satu. Shift tab, tetap. Ini sebenarnya nggak ada alasan kakak bisa bikin error ini. Tapi ya somehow bisa error itu kakak juga kurang paham ya di bagian mana yang membuat error display.update-nya di bagian sini. Karena kalau kita bikin di interpreter sih nggak masalah ya. Bentar, mari kita cek lagi di sini. Oke, mari kita cari. Oh, bentar.
Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya, tidak terlalu masalah sih. Yang penting toh jalan aja kebuka programnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, langsung aja kita lanjut ya. Istirahatnya sebentar sambil nyantai-nyantai aja nggak apa-apa. Ya, jadi kalau cara buat latar belakang gimana? Latar belakang kemarin kita udah coba belajar buat. Caranya gini, pakai back ya. Terus window dot fill back ya, seperti itu ya. eh Pakainya di sini ya, back terus window dot fill back ya. Oh, oke, udah seperti itu ya. Dan kalau udah harusnya warnanya bakal berwarna yang kakak minta juga ya. Oke, time delay ini malah error semua ya. Kok menganeh sekali ya. Apa kita bakal ngikutin aja dari situ ya? Soalnya tidak jelas juga kok seperti itu. Pasti kalian juga bingung kenapa. Somehow juga kakak bingung. Oke, karena sebenarnya di sini tidak ada yang bermasalah ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau tadi time dot delay, oke. Ini harusnya tidak error sih, cuman ya itu somehow lagi tadi kalau di sini, oh, amazing, nggak error. Ya, coba kita run dulu. Apakah error? Tutup. Oh, oke, aman aja. Entah kenapa tadi ya, sedikit membingungkan ya. Padahal kakak tidak cuma tidak membuat sesuatu yang salah kakak rasa, tapi mungkin di bagian display ini nggak boleh ketukar. Ya, oke. Saat ditutup, apakah aman? Kurang lebih sama aja lah ya. Ditutup net responding, ya udah artinya error ya. Ya udah biarin aja. No problem. Yang penting dia programnya jadi putih dan itu harusnya tidak masalah ya. Ya udah, no problem lah. Heran ya? Ini tadi nggak bisa dimasukin, sekarang bisa dimasukin. Bingung. Ya, oke. Nah, 255255 ini adalah dia itu background warna putih. Ya, itu yang wajib ditahu. Ya, window.fill artinya isilah window yang ini 700 kali 500 dengan warna yang warna putih. Oke. Sampai sini jelas kah untuk Andika sama Kaidan? Kenapa Kak? Jelas ya? Oke. Jelas. Tapi Oke. Kak, saya penasaran. Saya tadi sempat nyoba buka pakai Python ya, apa pakai VS Code. Terus saya Mm-mm. masukin PY Games. Terus ternyata kita harus install dulu kan. Ternyata pas saya coba lagi dia nggak muncul. Kenapa ya? Padahal udah saya install loh. Oh, gini ya. Pip install Pygame ya. Gini ya. Oh, ini jangan lupa ya. Ini buka terminal baru pip install Pygame dulu. Oke, ini jangan lupa kakak taruh di chat Zoom. Kalau udah, pastiin dengan pip list. Weh, pip list. Pip list itu kalian bisa cek, ada nggak kalian punya library atau kagak. Di sini kita lihat ya, ada pip list nggak? Harusnya ada. Pip, Oke. PY ini, Game. Pygame. 212 ya, kakak ada. Kakak lengkap. Jadi harusnya bisa lah gitu loh. Ya, harusnya kalian bisa membuat inilah seperti itu. Maksudnya bisa membuat ini dengan Pygame. Diinstal dulu. Kalau kamu tadi udah install tapi kasusnya gimana? Saya mungkin installnya bukan di apa, bukan di CMD-nya ya, tapi saya installnya yang ada di VS Code-nya yang extension itu Kak. Oh, nanti kakak cek. Oke, habis ini kakak cek ya. Oke, nanti Kaiden juga Ah, lah, jangan lupa. Karena ini bakal kita pakai terus nih besok-besok. Nih oh kakak iya. lanjut dulu dikit ya. Udah mau selesai kok. Ya, kakak ngikutin ini aja deh. Buat jendela aplikasi dan beri nama. Ini set caption ya. Ini kalau yang mau tahu ini set caption. Buat loop game utama tadi yang run ya, yang tadi kakak buat. Konfigurasikan agar program Anda ditutup saat Anda mengklik, tapi tadi sudah kita lakukan dan hasilnya hancur. Ya, ubah latar belakang sudah kakak lakukan juga. Buat kelas untuk objek game rectangle. Ini coba kita lihat dulu. Apakah kita punya? Nah,
Picture, creating picture object, pakai window bleed dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini ya. Pic sama dengan pic ini sebenarnya terserah namanya apa. Kamu mau kasih picture atau apa. Image.load nama image-nya apa. Ya, seperti yang sebenarnya kakak sudah lakukan. Ada yang kakak udah lakukan. Pakai image.load, image name.jpg, nama image-nya apa. Dan bisa diatur ukurannya berapa besar. Ya, jadi bisa diatur lebar tingginya 700, 500 atau apa. Transform.scale bisa pakai. Ya. Nah, ubahlah gambar latar belakang seperti ini ya. Picture sama dengan transform.scale, image.load, dan lain-lainnya. Terus window.bleed picture. Ah, ini apa, Kak? Ya, jadi kita bakal taruh gambarnya di 00, dari 00 gitu ya. Oke. Nah, jadi kode fullnya itu dia bakal seperti ini. Dah, tapi kecil banget. Ya, langsung aja kita tes dulu ya, tes ilmu. Langsung aja di sini. Kan tadi back. Udah, backnya aja yang kita matiin. Backnya ini gak usah pakai warna. Ya, langsung transform dot scale. Tadi apa itu? Image.load ya. Image.load load dalam kurung kayak gini ya. Pakai dulu nama gambarnya apa? Milkshake.jpg ya. Oke, kalau udah ya benar. Koma, dia ukurannya berapa? 700 500. Buka 700, 500. Udah kayak gitu. Kalau udah kayak gini, diapain? Kita bikin ya, dia punya window.bleed background 00 ya. Window.bleed ya. Oke, window.bleed dalam kurung background. Nah, kalau kakak back, koma, 00 itu jangan dilupakan, 0,0. Ya, ini jangan diaktifin dulu. Udah, ini digituin aja dulu. Kalau kita shift enter, apa yang terjadi? Kenapa kakak pakai milkshake? Kakak punya gambar milkshake ya. Maaf ya, jadi mungkin kita coba dulu dengan gambar milkshake itu. Kita punya gambar milkshake sekarang, tapi permasalahannya adalah tidak bisa ditutup. Tahu sendiri kan errornya di mana. Kakak juga kesel, tenang aja. Bukan hanya kalian yang kesel, kakak juga kesel. Ya, oke. Ini somehow ditutup sampai berapa lama, entah kenapa juga. Ya, cuman itulah mungkin ada kekurangan juga dari sini. Cuma nggak apa-apa. Oke, udah cukup gitu. Dan apa lagi ya? Sebentar. Oh, ini face clicker pindahin ke sebelah ya. Pindahin yang ke sini tadi. Ya, pindahin ke sini. Di mana taruhnya? Di sini. Di sini ngetiknya ya. Oke. Ketiknya di sini. Pindahin aja dari face clicker punya pindah ke situ. Ke sini. Taruhnya di sini ya. Di atasnya run. Taruh situ udah. Oke. Dibikin sendiri deh. Face clicker kemarin kakak udah kasih tahu loh. Yang bener aja ya. Oke. Udah, kakak nggak jelasin lagi soal ini. Tapi kakak copy paste aja langsung kakak taruh lah. Karena kakak udah tahu ya. Ini taruh sini tapi dia ini bikin error. Kenapa error ya? Jadi di sini ada yang salah. Terutama di bagian mana? Terutama di bagian dev. Ini oke. Kenapa di sini error? Karena pakai Pygame, harusnya RECT saja. Karena kakak sudah from Pygame import semua. Makanya dia kayak gitu. Ini ya, Pygame, ini langsung draw. Ya, draw.rect MW. MW itu kemarin MW itu ada di ini kalau nggak salah ada deh, tapi kakak lupa di bagian mana. Coba cari dulu MW ini buat apa. Dan masih ada isiannya kok ini. Ya, nanti dibikin aja, jangan lupa guys. Ya, copy paste aja dari si apa sih namanya? Copy dari si eh fast clicker kemarin. Udah gitu aja. Ya, Pygame tidak usah pakai Pygame depan, pakai font.sysfont aja. Kalau ini kakak matiin aja deh. Bikin error ini nanti. Ya, atau gini aja kalau nggak mau. Ya, kalau kayak gini, kalau nggak tahu ini, dipas aja. Nah, udah. Ya, kayak gitu. Nah, kira-kira seperti ini yang dari hasil Pygame kemarin kan. Cuman kalau yang ini sih, dia
harusnya ya kalau dijalankan tidak ngefek ke apa-apa. Oh, karena belum dipakai gitu ya. Pakainya kan kemarin pas yang di fast clicker. Nah, ini dimasukkan sendiri ya dari fast clicker ya. Nah, ini yang untuk yang ini nanti kakak jelaskan satu kali minggu depan deh, karena takutnya nanti Andika sama Kaiden nggak sempat bikin yang ini. Oke, sama kan masih ada juga yang lain-lainnya, indikator lainnya yang harus kita buat kan. Ya udah, ini nanti, tapi kakak harap buat dulu Pi game yang tadi kakak sudah kirim-kirimin, ya, udah kakak fotoin juga, dan ya mungkin ini sekilas kodenya kakak juga ya. Ini enggak deh, langsung aja yang ini ya, kakak kasih yang full. Kalau full ini kan beda lagi nih. Ya, ini bikin aja sekreasinya kalian, tapi ini dari kodenya kakak. Ya, ini kakak kirim di chat. Yap, seperti itu. Terus ada image object juga. Ini untuk gambar objek dan teman-temannya. Ini boleh diaplikasikan sendiri. Kalau kakak kebetulan kakak pakai milkshake saja karena kakak buru-buru. Ya, yang dikerjakan itu yang kakak kasih tadi. Udah, ini aja sih cukup sebenarnya. Ya, nih, udah. Ya, oke, itu dikerjakan. Sama tadi katanya ada yang library-nya error. Coba. Library-nya error mana? Bentar. Tadi saya coba tapi malah error sekarang. Sebentar ya Kak. Saya buka Python-nya ya Kak. Hmm. Nah, ini kan saya coba tes gamenya ya Kak. Ini kan Pygame. Terus pas saya run, dia menghilang sekarang. Oh, sabar. Kamu, pinjem ya. Oke, Kamu bikin di testgame.py ya. iya. Tes game. Testgame.py ya. Open folder. Dia itu di dalam mana? Kakak lihat dulu. Coba pilih. Eh, Python masih, Python, Itu Nah, tutup Python. Tunggu. Di mana? Sebentar. gabung coding. Gabut mengcoding. Di situ yakin. Iya, tapi sebenarnya sih ini udah kebuka, Kak. Bentar. Nah, ada bedanya loh ya saat kamu buka folder kayak begitu. Jadi kalau gabut mengcoding kan istilahnya mengandung ini semua. Nah, coba kita buka yang tes game ini ya. Benar ya? Hmm. Spenders. Lah, oh, tapi Beda ya. Jadi caranya itu loh. Caranya yang hati-hati ya. Tapi ini kok error? iya Hah? makanya itu dia, Kak. Lah, iya ki. Tapi itu programnya sebentar, Kak, Kakak maksudnya bentar. Nah, ini Apa? kejadian saya. Menggambar. Hah? Menggambar kartu dan menampilkan klik. Oh, sabar. Ada yang error line 7. Line 7 apa? And we feel back. Hah? Kok error itu loh? Weh, sabar. Sabar. Ini Pygame kan di running dulu. Hmm. Ada kan Hello from the Pygame community. Oke. Time. Oke. Kamu coba run satu-satu. Itu gimana pakai kliknya? Shift enter. Q enter. Iya, shift enter dong. Shift enter lagi. Shift enter. Shift enter. Shift enter lagi. Kayaknya Ini emang cek satu persatu ya, kayak. ya pelan-pelan. Soalnya ini kalau satu kali jalan error HP. Entah kenapa ya yang dari apa sih? Waduh, ini dipencet lambat ya. Kalau di algo punya nih kakak kurang paham juga sih kok bisa langsung jalan itu loh.
Kalau di kakak sih mungkin agak error ya. Cuman ya ini kita coba lihat. Ini dulu ya. Hmm. Ini kalau di shift enter baru masih error. Label text no argument. Apa nih? Label ini bener gak kayak gini? Nah, ini yang kakak nggak tahu nih. Label-label yang mana yang error nih? Label text no argument. Eh, eh, iya, kamu coba. Hah? Hah? Kok aneh banget ya? Label text no argument. Ini copy dari kode kakak kan? Iya ya, dari di WA yang kakak kasih. Kind of weird ya. Kok bisa sih? Coba ya. Bentar. WA yang kemarin kan? Ya basically sih nggak mungkin salah ya. Kan ini kakak waktu kasih kalian kan runningnya depan mata kan? Saya kan minggu kemarin nggak datang. Izin. Oh iya. Cuma Kaiden sama Nathan minggu lalu. Tunggu ya. Coba kakak taruh di Python-nya kakak dulu ya. Kan kita dengan tes itu tadi ya kita bakal lebih tahu lah. Hmm. Loh, di kakak jalan kok. Lalu. Loh, ya elah sama aja sih error di kakak. Apaan sih ini? Ya udah, Terbang. diketik aja dulu. Gak apa-apa, diketik dulu aja ya. Yang tadi kakak kirimin. Oke? Hai kak. Yang main.py itu aduh, biarin aja lah. Yang kakak kirim aja. Yang PyGamesys itu ya. Oke? Yang Untuk mana? untuk Kaiden kalau mau bertanya boleh Kaiden ya. Gak apa-apa. Hmm. Sekalian kakak ke WC dulu ya. Bentar ya.
Oke, sorry. Gimana? Bisa share screen? Maaf Kak, kali ini kayaknya saya kendala deh screen-nya Kak. Boleh. Kaiden juga ya. Boleh share screen ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu, kameranya kakak mau copot tuh. Jadi kameranya, Kendala Kak. sabar. Kakak tutup aja ya. Astaga, kenapa begini? Mau copot kameranya kakak, guys. Cepet. Waduh, Nggak tahu kenapa. Ya udahlah ya, kakak tutup dulu sebentar. Yang bisa share screen boleh share screen ya, nggak apa-apa. Banyak jaringannya yang rusak ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau mau bertanya share screen aja ya guys. Oke, nggak apa-apa. Kakak tutup. Oke, sampai 21.30 kok.
Ada pertanyaan? Kayak aman sih, Kak. Oke, dikerjakan dulu ya. Kurang 4 menit lagi baru kita bubaran. Oke? Baik, Kak. Oke, cukup. Minta maaf kameranya kakak tidak bisa buka ya. Mau buka gimana? Ini kakak tempel aja kagak bisa naik kameranya. Jadi minta maaf sekali karena kameranya kakak hari ini bermasalah ya. Entah something happen di kamera ini. Kakak pencet bikin juga nggak bisa. Oh ya nih, gini aja bisa. Oke, gini aja lu sebentar ya. Kagak bisa nih, kakak harus tempel doang. Oke, cukup buat hari ini dan terima kasih banyak yang udah datang ya buat Andika sama Kaiden. Mudah-mudahan minggu depan, kalau misalnya minggu depan mau libur nanti kita ngobrolin aja lah, nggak apa-apa. Oke, thank you banget. Sampai jumpa minggu depan. Nanti kita lihat lagi ya minggu depan kalau mau libur nanti kita bahas lagi. Oke?
Thank you guys. Oh, makasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Ini, Vera. Mm-mm.